Sip, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya, ayah bunda. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Raudatul Atfal Istiqlal yang sudah hadir hari ini, ada Ibu Zatiah Lesiani. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komite Kelompok Bermain dan Raudatul Atfal yang insya Allah sesaat lagi akan bergabung bersama kita beserta dengan para jajarannya. Kemudian insya Allah nanti akan hadir juga Ustadz Benri Jaisurrahman yang akan membersamai kita sebagai narasumber untuk parenting pada pagi ini. Kemudian yang kami banggakan, ayah dan bunda sekalian, ayah bunda yang hebat dan tangguh ya. Apa kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan walafiat ya insya Allah. Dan tidak lupa teman-teman kami ini pendukung utama kelompok bermain dan RA, ibu guru semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Insya Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah atas nikmatnya kita semua bisa berkumpul kembali dalam rangkaian acara kegiatan rapat bulanan dan parenting kelompok bermain dan Raudatul Atfal Istiqlal Jakarta. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, itba'ut tabiin, dan sampailah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah dan bunda, hari ini sangat spesial ya, karena alhamdulillah setelah beberapa bulan ke belakang ya, vakum, kita tidak ada berkumpul, tidak ada rapat bulanan kelompok bermain dan RA. Alhamdulillah pagi ini di hari Sabtu tanggal 5 September kita bisa sama-sama kembali berkumpul di sini. Hari ini kita akan bermuwajahah, hari ini kita akan ta'aluf, kita akan tolabul ilmi, kita akan sama-sama merisyas, kita akan sama-sama menyatukan energi positif untuk perkembangan putra-putri kita ke depannya insya Allah. Ya, jadi ini kali pertama kembali ya di tahun pelajaran 2020-2021. Dan pada hari ini juga selain kita akan mendengarkan narasumber dengan Ustadz Benri, yang alhamdulillah beliau berkenan hadir pada pagi ini membersamai kita. Siang hari ini atau pagi hari ini juga kita akan melaksanakan pemilihan pengurus komite kelompok bermain dan RA periode 2020-2021 gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk ayah bunda semuanya. Selamat bergabung di kelompok bermain dan Raudatul Atfal Istiqlal. Insya Allah selama pembelajaran tahun ini kita akan sama-sama bekerja sama, kita akan sama-sama menyatukan frekuensi untuk memperjuangkan ya atau mempersiapkan anak-anak kita menjadi manusia tangguh di zamannya ya insya Allah. Baik ayah dan bunda, untuk susunan acara kita pagi ini, yang pertama kita akan ada pembukaan, kemudian kita berikutnya akan mendengarkan parenting bersama dengan narasumber, kemudian yang ketiga hari ini kita akan ada pemilihan komite, namun sebelumnya akan ada pembacaan laporan pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama buka kegiatan pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita akan doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, masih ada, ataupun yang sudah mendahului kita. Begitu juga dengan keluarga kita yang ada di rumah ataupun di luar rumah yang sedang bertugas. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat.
Kemudian untuk para pendahulu di Madrasah Istiqlal Jakarta, wabil khusus untuk Ibu Nibras, OR Salim, kemudian Ibu Sirwendo, kemudian untuk Ibu Ari Susanti yang telah mendahului kita, juga para pemimpin Madrasah Istiqlal Jakarta yang telah mendahului kita. Semoga Allah senantiasa merahmati semuanya, insya Allah. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, berikutnya alhamdulillah pagi ini kita dahulukan terlebih dahulu untuk narasumber kita, karena qadarullah ya, memang beliau ini sangat sibuk sekali, sehingga nanti setelah acara kita jam 9 beliau sudah punya acara di tempat yang lain gitu. Jadi mohon maaf untuk pemilihan ketua komite dan lain-lainnya kita laksanakan setelah selesai parentingnya ya. Namun untuk ayah dan bunda mohon berkenan untuk tetap mengikuti kegiatan kita sampai dengan selesai gitu ya, karena kami kita akan sama-sama nih ya untuk membentuk komite baru gitu ya, untuk sama-sama kita saling support ya, bagaimana kegiatan atau program yang ada di sekolah, bagaimana juga dengan masukan-masukan dari orang tua atau lingkungan di sekolah kita ya. Dan ayah bunda hendaklah takut, kita semuanya ya, dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka menghasilkan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9 yang akan menjadi tema kita pada pagi ini, yaitu mari kita sama-sama memperkuat fondasi keluarga dalam pengasuhan anak di masa pandemi ini. Dan untuk moderatornya pagi ini akan dibantu oleh Ibu Zatiah Lesiani. Mohon maaf, apakah Ustadz Hendrik sudah hadir, Ibu host dan Ibu co-host? Sudah hadir, Bu. Sudah hadir. Sudah hadir. Alhamdulillah, selamat datang Ustadz. Ya, jadi untuk berikutnya silakan Ibu Zatia yang akan memoderatori jalannya acara parenting. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Zatia dan Ustadz Hendrik. Baik, Bu Emma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ayah bunda, Masya Allah ya, di hari Sabtunya, weekend ini harus berjumpa dengan kami ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk kita semua. Iya. Baik, tak berpanjang kalam ya waktunya. Sebelumnya izin saya akan membacakan tentang CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau, oh ya, saya mau menyapa dulu. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah, baik. Izin ya Ustadz ya, saya akan membacakan CV Ustadz ya. Beliau bernama lengkap Bendri Jaisyur Rahman, beralamat di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian IG beliau adalah @ajobendri, kecil semua ya. Kemudian channel YouTube Langkah Kita. Status menikah. Ini baru satu istri atau gimana Ustadz? Soalnya di dalam kurung. Satu istri, 5 anak. Moto senyum, semangat, dan tulus. Serta yakinlah Allah mencintaimu,
meski kamu tak mengharapkan cintanya. Tak harapkan cintanya. Baik. Pendidikan Ma'had Al-Hikmah Jakarta, kemudian FISIP UI, Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas saat ini Mubalik, praktisi Islamic Parenting, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku Fatherman, sudah terbit ya insya Allah Ustadz ya, Iya. di www.fatherman.id. Pembina For Us, Forum Usroh, narasumber berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio serta televisi. Masya Allah, luar biasa ya aktivitas Ustadz Bendi. Baik, ayah dan bunda Ustadz, mungkin kita mulai saja parenting pada hari ini, yaitu memperkuat fondasi keluarga ya pada masa pandemi. Oke, silakan Ustadz untuk memulai kegiatan parenting pada hari ini. Atas waktu dan perkenannya kami ucapkan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para guru dari Raudatul Atfal atau TK Istiqlal, serta pengurus yayasan, juga kepala sekolah yang saya muliakan, saya hormati, yang menyajikan atau merencanakan membuat acara di pagi hari ini. Terutama juga tak lupa ayah dan bunda, papa mama, abi umi, pepo memo, ya, hadir dalam kesempatan di pagi hari ini, yang mungkin anak-anak kita juga menyaksikan bersama tayangan kita. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insya Allah. Amin. 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 Ayah bunda melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim via online disebabkan situasi pandemi yang belum usai. Bahkan kita mendengar kabar bahwa justru korban atau orang-orang terpapar COVID ini makin bertambah. Maka kita juga harus senantiasa mengokohkan dan memperkuat doa kita setiap saat untuk menjaga diri kita dan keluarga kita serta orang-orang sekitar kita dari bahaya penyakit ini, dan mengingatkan orang-orang terdekat kita untuk patuh terhadap aturan pemerintah untuk menjaga yang namanya protokol kesehatan. Dan di hari ini karena kita belum bisa untuk bersua lewat tatap muka, berkerumun, maka kita bersua lewat online, dan inilah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Sebab kita meyakini salah satu ayat Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka inilah yang sejatinya nikmat yang tidak bisa kita hindari atau kita dustai. Allah berfirman, al usri yusra, inna ya. Kayaknya salah mute ya. Oke. Mungkin untuk membuat supaya tayangan kita, cara kita lebih khusyuk, ya saya izin sebagai pemateri mungkin buat ayah bunda untuk memute-kan ya, supaya jika ada kondisi harus ada suara-suara lain tidak mengganggu acara kita. Nah, kesempatan pagi ini kita sejatinya mengambil sebuah tema yang mungkin sudah bersering kita mendapatkan inspirasi dari banyak orang, terutama dari banyak pembicara, bagaimana kita mengambil kesempatan pandemi ini sebagai salah satu dari upaya kita dalam memperkokoh ya ketahanan keluarga atau kita lihat fondasi keluarga. Karena kalau kita perhatikan situasi pandemi ini adalah golden moment
yang sejatinya akan menjadikan sebuah peluang besar bagi kita dalam pengasuhan, di mana kita berharap anak-anak yang sekarang ya berada lebih sering dalam asuhan orang tuanya, di mana ayah dan bunda lebih intens bersama dengan putra-putrinya. Ini bisa jadi adalah sebuah kesempatan emas yang kelak akan jadi sebuah peristiwa yang menyenangkan yang akan dikenang di masa depan, yang dikenal sebagai memorable moment. Apa itu memorable moment? Adalah peristiwa yang akan memberikan kesan positif kepada orang tersebut, yang membuat ya anak-anak kita kelak memiliki perasaan hormat yang lebih, meskipun mungkin dalam beberapa saat mengalami kekecewaan. Ya, ada kalanya ada anak yang mungkin pada saat dewasa mengalami kekecewaan kepada orang tuanya. Namun ketika di masa kecilnya dia mengalami hal yang sangat mengesankan dari ayah dan bundanya, dia segera bisa mudah mengobati kekecewaan batinnya. Inilah yang harus kita ambil setiap momen-momen di masa-masa kecil ini, apalagi di masa pandemi ini harus kita ambil. Agar anak-anak kita mendapatkan yang namanya kesan positif dari orang tuanya selagi di rumah ya di masa pandemi ini. Dalam sebuah riwayat ada sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran betapa sahabat itu pernah mengalami masa yang mungkin ketika berinteraksi dengan Rasulullah mengalami perasaan yang tidak nyaman ketika harus dimarahi oleh Rasulullah SAW. Ya, sahabat ini bernama adalah Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ya pernah dimarahi oleh Rasulullah karena kesalahan fatal yang dilakukan. Apa kesalahannya? Ya, beliau yaitu membunuh seseorang di medan perang pada saat orang tersebut mengucapkan syahadat. Dan itu tentu adalah sebuah pelanggaran karena orang kalau udah mengucap syahadat walaupun di medan tempur dalam keadaan dia berada di barisan musuh, tentu statusnya adalah muslim. Maka seorang muslim haram untuk dibunuh. Namun Usamah malah mempercepat untuk membunuhnya dengan dalih bahwa dia menduga orang ini sejatinya ya mungkin memanipulasi, dia munafik kata yang namanya Usamah bin Zaid. Ya, karena dia sengaja mengucapin syahadat biar enggak saya bunuh kata Usamah. Dan itu dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah marah. Kenapa Rasulullah marah? Karena ini betul-betul urusan fatal dan setiap kita tidak bisa menilai hati seseorang. Ya, tidak bisa kita menilai hati seorang. Siapa yang bisa menebak hati orang itu munafik? Hanya Allah yang tahu ya, karena kita tahu kaidahnya nahnu naqumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menilai apa aja yang nampak, urusan apa yang tersirat dalam hati biarkan Allah. Namun yang namanya Usamah dia berani untuk mengklaim orang disebut munafik. Maka Rasulullah murka sampai keluar kalimat berulang-ulang, mata Rasulullah memerah. Apa kata Rasulullah? Ya kamu belah hatinya untuk membuktikan ke saya kalau dia munafik. Kamu belah hatinya berulang-ulang ya untuk memarahi Usamah. Dalam peristiwa ini Usamah hanya tertunduk diam dan dia menyesali apa yang dilakukan tanpa sekalipun dia mungkin ada gerutuan, kecewa, Rasul mah gitu, ngambek atau sama sekali tidak. Hal ini kalau kita lihat ada beberapa faktor, selain juga faktor mau inilah kualitas keimanan para sahabat, mereka tidak sekalipun merasakan ketika dimarahi perasaan kesal, tapi ada sebuah peristiwa yang diceritakan juga oleh Usamah dan peristiwa ini sangat relate dengan tema kita. Bagaimana nanti anak-anak kita di saat masa tuanya, mungkin dia akan memiliki rasa kecewa ketika ada sikap kita yang tidak mengenakan, namun tetap hormat. Dan ini karena sebuah peristiwa yang dirasakan seperti oleh Usamah di masa kecilnya. Apa peristiwa yang dirasakan oleh Usamah di masa kecilnya? Beliau bercerita ketika suatu hari pada saat berumur 5 tahun, ya tiba-tiba Rasulullah mau memanggilnya saat sedang bermain bersama Hasan bin Ali. Kemudian Rasulullah memangkunya di paha kanannya. Ya, Usamah bin Zaid ini memang adalah cucu ya dari anak angkat Rasulullah ya. Rasulullah kan punya anak angkat bernama Zaid bin Harithah. Ya saking cintanya sempat penyematan namanya kepada baginda Nabi. Namun Allah melarang seseorang menasabkan nama selain kepada ayah kandungnya. Jadilah kembali namanya kepada Zaid bin Harithah. Nah beliau punya anak nama Usamah. Jadi memang Rasulullah sayangnya seperti kepada cucu kandung. Ya makanya digelari oleh para sahabat Usamah ini disebut sebagai Ibnu Hibbi Rasulillah, anak dari kesayangan Rasul. Maka Rasulullah memangkunya. Kemudian Hasan bin Ali cucu kandungnya juga dipangku di paha kirinya.
Kemudian Rasulullah memeluk mereka di belakang, kemudian diayun-ayun ya, sambil di dekat, kemudian keluarlah doa yang terngiang-ngiang dalam telinganya Usama. Apa doa itu? Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah kedua bocah ini, sesungguhnya aku sangat sayang dan kedua bocah ini. Doa yang disampaikan Rasulullah ini ternyata sangat berkesan oleh Usama. Betapa dia merasa dirinya cintai dan itu membuat dia merasakan itu sampai dia dewasa. Maka ketika dia dimarahi oleh Rasulullah, itu tidaklah mengapa. Maka ini menjadi sebuah PR kalau kita lihat dari sisi pengasuhan. Ketika orang tua misalnya tidak bisa mungkin mengendalikan dirinya di saat mungkin anak sudah dewasa, ada kalanya kita marah, mungkin kita sempat membentaknya, namun peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kecil yang begitu berkesan akan menjadi sebuah pengikat agar anak akhirnya tetap respek dan hormat kepada orang tuanya. Nah, salah satu momen yang harus kita ambil adalah momen ini. Momen pandemi ini adalah momen yang harus menjadi sebuah kenangan indah, bahkan kelak menjadi sebuah cerita yang akan diceritakan turun-temurun oleh anak kita ketika mereka nanti dewasa bahkan tua. Ketika mereka jadi kakek atau nenek, mereka akan cerita betapa menyenangkannya masa pandemi ini. Mereka akan bercerita, ya Allah, kepada cucunya, wah, cu, dulu kakek itu tahun 2020 dalam beberapa bulan, 6 bulan di rumah terus, nggak sekolah. Di situlah pengalaman indah, bagaimana kakek merasakan ya bertemu dengan ayah dan bunda, ya itu sebuah pengalaman yang menyenangkan. Dulu sebelum pandemi kau ditanya ayahmu mana? Kakek menjawab, gelap, ya karena ayah hadir pas gelap-gelap doang, ya sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam, kan begitu. Tapi sekarang ayah selalu ada di depan mata, bahkan membangunkan kakek di pagi hari. Ya, bunda juga begitu, sepanjang masa pandemi ada aja kreasinya. Sebelum pandemi bunda jago cuman masak ya soto, sop, rendang dalam bentuk mie instan, ya rasanya doang. Ya, pagi mie goreng, siang mie rebus, malam mie goreng direbus, kan gitu. Alhamdulillah semasa pandemi bunda belajar lah sesuatu yang baru, masak kreasi. Jadi ada suatu penambahan dan itu menyenangkan sekali. Dan itu yang membuat mereka akan mendapatkan ya peristiwa ini sebagai sesuatu yang akan mengokohkan. Terutama adalah ikatan hati yang mungkin selama ini mereka sempat berprasangka orang tuanya mungkin selama ini cuek dan gak sayang sama mereka. Itu yang pertama. Ya, jangan sampai justru masa pandemi ini menjadi masa yang traumatis. Dan itu bisa kita nampak dari raut wajah anak-anak kita. Yang sampai mereka merasakan betapa menyesakkan berada di masa pandemi ini. Selain terampas mereka untuk tidak bertemu di sekolah. Tapi ya suasana tidak nyaman yang ada di rumah. Ya, bapak dan ibu yang horor, lebih banyak marah. Ya, sampai anak-anak berdoa, ya Allah segerakanlah wabah corona ini ya Allah. Supaya segera usai, bukan karena takut coronanya ya Allah, tapi takut sama mama ya Allah. Kalau corona bikin batuk, pilek, kalau mama bikin stres, pusing, sakit kepala, muntah, mual-mual. Gara-gara sering ngomel pagi-pagi. Ya, lagi asik bangun tidur, ya langsung diomelin, dikasih tugas. Jadi banyak sekali anak-anak yang mungkin ya ketika kita tidak bisa mengambil momen ini, maka kita malah merusak hal-hal yang selama ini malah harusnya kita jaga. Yaitu bagaimana kepercayaan, trust yang mereka rasakan dari kepada orang tuanya. Nah, itulah yang terjadi seharusnya bagaimana momen ini harus kita perbaiki. Terlebih bahwa hubungan suami dan istri juga kita jadikan sebagai salah satu ya momen untuk juga memperkokoh ini. Kenapa? Karena sejatinya kalau anak yang menjadi salah satu ukuran bagaimana rasa nyaman, anak itu juga tergantung dari bagaimana suasana kebatinan yang dirasakan khususnya oleh ayah dan bundanya. Ayah dan bunda yang ketika masa pandemi ini saling bergandengan tangan, meskipun sulit, mungkin ayah harus mengalami kondisi ada yang di PHK, dikurangi gajinya, atau mengalami kebangkrutan, tapi bunda memberikan respon emosi yang positif. Sebaliknya, seorang bunda yang mungkin mengalami beban, pekerjaan yang bertambah, selain juga sebagai masak macam-macam di rumah, tapi juga sebagai pengajar menggantikan guru sekolah. Ada sebuah beban yang tidak mudah untuk dilalui, tapi mereka tetap menjalankan bagaimana
ayah dan bunda saling untuk menopang, saling mendukung, saling melengkapi, saling memahami. Inilah hal yang sangat menggembirakan. Saya sampaikan ini karena sungguh sangat miris masa pandemi ini, masa yang memang salah satu yang dihantam ya oleh masa pandemi ini bukan sekedar kesehatan, tapi juga bagaimana keluarga ini menjadi salah satu yang sekarang menjadi korban dari masa pandemi ini. Betapa tidak kita lihat ya beberapa berita waktu yang lalu misalnya di Jawa Barat, dan saya yakin ini juga sejatinya ada di daerah-daerah yang lain. Karena saya pun dalam beberapa waktu belakangan ini banyak WA yang masuk yang hampir rata-rata berkaitan dengan bagaimana keluarga yang karam yang ditandai dengan bagaimana ayah dan bunda yang dalam hal ini ya suami istri yang konflik sampai akhirnya bercerai. Dan itu sampai sekarang angka antrian perceraian di gugatan cerai di Jawa Barat itu sampai mengular, katanya meningkat. Ya, satu hari 150 kasus. Bayangkan betapa satu hari itu saja sudah menunjukkan bahwa sudah angkanya sudah banyak ya, belum lagi di daerah yang lain, di Bogor, di Jakarta, di Depok ya, belum di daerah lain di Sumatera, Jawa, banyak sekali. Ya, belum lagi kalau berasal dari misalnya luar negeri. Ternyata memang momen ini momen yang memang sangat krusial dan sangat genting. Kalau kita tidak pandai mengelolanya, maka bukan sekadar kesehatan kita yang menjadi target dari COVID-19 ini, tapi juga keluarga kita yang mulai akhirnya karam disebabkan nanti bagaimana anak-anak yang ada di rumah termasuk anggota keluarga rumah merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman, disitulah yang membuat akhirnya ya kapal menjadi karam. Nah, untuk kita bisa mengatasi ini dan kita tidak menjadi target dari bagaimana setan merusak keluarga, karena ingat salah satu yang menjadi kerjanya setan dalam masa pandemi ini, dan tentu sebelum masa pandemi mereka juga bekerja keras ya bagaimana merusak manusia. Setan itu punya kepentingan yang sangat tinggi untuk merusak keluarga. Bahkan kalau boleh dibilang keluarga ini menjadi salah satu indikator keberhasilan prestasi setan. Ya, setan dianggap berprestasi kalau berhasil merusak keluarga. Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Betapa Rasulullah memberi kabar bagaimana makarnya iblis dan anak buahnya. Disebutkan dalam hadis ini, innal iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya ya iblis memiliki singgasana di atas air. Ya, dia mengumpulkan pasukannya dan meminta masing-masing pasukannya para setan di penjuru dunia melapor kepadanya. Jadi iblis itu memiliki kesungguhan merusak manusia sampai memiliki pertemuan ya, entah masa pandemi ini pakai Zoom atau enggak saya nggak tahu. Intinya iblis juga serius dalam merusak manusia. Buktinya apa? Dia rapat koordinasi. Ini menunjukkan betapa iblis serius. Ya, betapa makhluk Allah yang berusak kita aja sampai melakukan rakor. Makanya jangan sampai kita yang ngakunya aktivis dakwah kalah sama iblis. Iblis aja rakor, kita enggak pernah rapat koordinasi. Jadi betapa iblisnya rakor, menunjukkan dia memang serius menggoda kita. Bahkan dia istiqomah. Makna istiqomah kan terus-terusan, enggak berhenti, enggak lelah, karena dia punya deadline sampai hari kiamat. Makanya nggak ada ceritanya iblis cuti ya, masa pandemi nggak ada, atau mengajukan resign gitu nggak ada. Dia cuti ke puncak mau liburan, di puncak pun dia ngerjain orang. Ya, banyak setan yang kena manusia kena godaannya setan itu pada saat lagi setan liburan di puncak. Jadi dia on mission, jadi dimanapun dia bertugas. Nah, pada saat iblis mengumpulkan pasukannya, bertanyalah iblis kepada masing-masing setan, "Madza fa'altum?" Ayo, apa yang telah kalian kerjakan? Tolong laporkan ke saya, apa yang telah kalian kerjakan? Jangan males ya kerja gitu lah, itu lagi istilah. Jadi bagaimana disuruh semua setan disuruh untuk berlakukan amal gitu. Satu setan berkata, "Ya iblis, ya fa'altu kadza wa kadza." Dua iblis, saya sudah melakukan amalan ini dan ini, kata setan. Saya sudah melakukan amalan ini dan ini, ya. Dalam hadisnya ceritakan begitu. Maksudnya saya sudah melakukan amalan, ya, membuat manusia berzina, berjudi, minum minuman keras, semua kejahatan manusia sudah saya sponsori, saya goda untuk melakukan itu.
Mendengar apa yang disampaikan oleh satu setan anak buahnya ini, iblis meresponnya dengan dingin, biasa aja. Apa kata iblis dalam hadis ini sebutkan kata iblis sunata syai'an. Yang kamu lakukan tuh kecil, sepele ya. Kalau bahasa anak zaman now terlalu mainstream, udah biasa. Semua setan udah biasa melakukan itu, nggak ada yang istimewa gitu. Maka satu setan lain yang di luar temannya ini melapor dengan cara yang berbeda. Apa kata setan yang kedua ini? Ya iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imro'atih. Duhai iblis, saya pepet terus seseorang. Saya tidak tinggalkan dia walau sedetik sampai dia bercerai dengan pasangannya, sampai rumah tangganya berantakan, sampai kapalnya karam, akhirnya rumah tangganya kandas. Kira-kira begitu. Mendengar laporan ini, iblis langsung nampak wajah gembira dan sumringah. Kemudian setan yang melapor tadi disuruh duduk di sampingnya sebagai bentuk penghormatan iblis. Keluarlah kalimat iblis di ujung dari hadis ini. Dia disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata iblis kepada setan tadi? Ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling mantap. Kamu yang paling hebat. Kamu tuh luar biasa. Di antara semua anak buahku, engkau yang paling hebat karena berhasil merusak keluarga. Dari sinilah Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya menyimpulkan bahwa prestasi terbesar setan yaitu adalah merusak keluarga. Jadi prestasi terbesar yang setan adalah merusak keluarga. Kenapa demikian? Karena dari keluarga yang rusak muncul kerusakan di mana-mana. Dan keluarga yang rusak itu pondasinya pertama bermula dari hubungan suami istri. Nanti akan kita bahas nih. Kita mungkin sebagian ortu kalau bahas tentang masalah pengukuhan keluarga masa pandemi langsung berpikir nih anak. Padahal ada yang sangat krusial bahwa yang pertama kali kita perbaiki itu justru pertama kali hubungan antara suami dan istri, ayah dan bunda. Ini sesuai dengan doa yang kita minta di dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang diajarkan oleh Allah. Apa bunyi doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakanlah dari pasangan kami dan keturunan kami sesuatu yang menunjukkan mata. Jadi pertama kali memang pasangan dulu. Makanya ketika pasangan itu sudah dirusak, maka kerusakan terjadi mana-mana. Iblis merasa menang kalau antara ayah dan bunda di masa pandemi ini berantem, konflik. Ya, apalagi kalau maaf sampai cerai. Karena bukan sekedar perceraian itu sebagai hal yang membakang iblis, karena efek dari perceraian itu kemana-mana itu. Pertama, kalau ada orang sudah bercerai, biasanya akhirnya muncul permusuhan ya antar yang dulunya cinta banget ya antara suami istri ini, begitu udah cerai ya biasanya itu muncul tuh emosi-emosi negatif. Dulu mesra manggilnya ay beb ya, ayam bebek kan gitu ya. Sekarang manggilnya nyet gitu atau ikan asin kan gitu. Jadi kadang begitu, sudah mulai saling mencela. Ada yang gara-gara perceraian putus asa, traumatis ya, sampai mungkin ada yang pengen stres bunuh diri. Ada yang seperti itu. Dan ternyata efeknya bukan itu saja. Antar keluarga juga seperti itu. Muncul yang namanya di antara keluarga ya perasaan saling menyalahkan. Ya biasanya di keluarga mantan istri akan bilang begini, lain kali kalau cari suami makanya jangan dari suku ini ya. Suku ini tuh brengsek tuh, muncul tuh stereotype. Dari keluarga mantan suami juga gitu, makanya pelajaran penting lain kali kalau dicari wanita, istri, jangan dari suku ini, ya suku ini tuh celamitan gitu. Jadi begitu, jadi dibikin permusuhan. Akhirnya muncul yang namanya permusuhan itu dan setan senang. Ya stereotip itu, selesai enggak? Anak-anak yang lahir dari rahim ibu dan pernikahan ini, maka berayah tiada, beribu tiada. Mereka memiliki ayah tapi merasa tiada, memiliki ibu tiada. Mereka akhirnya tidak betah di rumah, bingung harus bergantungkan diri pada siapa. Kalau misalnya dekat sama ayah menyakiti ibu, dekat sama ibu menyakiti ayah. Demi amannya mereka keluar rumah. Lahirlah, besarlah mereka di jalanan.
Misalnya mereka di kafe, di mall, dan itulah yang membuat setan bergembira. Kenapa? Karena tanpa sadar anak-anak yang tidak dididik dengan benar lebih betah berada di luar rumah dibandingkan sama orang tuanya. Kelak mereka akan menjadi generasi masa depan yang akan mengelola negeri ini. Jika negeri ini dikelola oleh anak-anak yang rusak, anak-anak yang terbiasa ngeprank, budaya sampah, mereka terbiasa ya mungkin berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, maka nggak kebayang bahwa pemerintahan atau negeri ini dikelola di masa depan oleh generasi seperti ini. Itulah awal dari kehancuran suatu bangsa atau suatu negeri. Jadi setan dia mau rencanakan proyeknya jangka panjang. Dia berpikir strategis, satu keluarga dihancurkan dengan keluarga yang lain, maka menghancurkan sebuah bangsa kelak, enggak hari ini tapi di masa depan. Makanya kalau kita perhatikan, jika kita tidak menstop pertumbuhan dari perceraian yang sekarang muncul hampir tiap tahunnya, kita sedang menanam bom waktu untuk negeri ini, dan hampir-hampir negeri ini boleh dibilang dalam sisi kehancuran. Makanya Profesor Thomas Likona ketika misalnya menyebutkan 10 tanda kehancuran bangsa, salah satunya adalah ikatan keluarga itu yang sekarang tidak lagi ya menjadi suatu yang penting bagi sebagian orang. Orang tidak menganggap pernikahan itu sebagai sesuatu yang sakral. Artinya perceraian menjadi sesuatu yang luar biasa, dan itulah menunjukkan bahwa setan sangat berkepentingan merusak kita dan bergembira atas hal tersebut. Karena tren perceraian ini dari tahun ke tahun memang sulit dibendung. Mulai dari tahun 2009 saya semenjak jadi konselor anak dan keluarga menyoroti angka perceraian sekitar 250.000 pasangan. Kemudian tahun 2018 saya belum update 2019 bahkan 2020 ini angka perceraian sudah meningkat jadi 415.500. Jadi berdasarkan statistik di Indonesia nih, setiap 1 jam ada 50 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam ada 50 pasangan yang cerai. Jadi kebayang nggak? Saya ini udah ceramah setengah jam. Berarti barusan 25 pasangan cerai. Selama saya ceramah, barusan aja saya ngomong udah 25 pasangan cerai. Makanya yang mau cerai harusnya ikut ceramah saya nih, supaya mudah-mudahan batal. Nah ini yang terjadi. Tanpa sadar kita sedang berlomba nih. Ketika betapa banyak kasus cerai ini ke cerai itu, ya beberapa artis ada yang menghubungi saya karena ada kasus yang sekarang juga viral, sini baru nikah kok cerai. Jadi saya bilang betapa akhirnya ini menjadi suatu tantangan untuk bagaimana maka ini harus kita pikirkan. Nah, maka dalam kondisi pandemi ini apa yang harus kita lihat? Kondisi pandemi ini sebenarnya kita sedang diberi kesempatan yang harus kita manfaatkan. Apa itu? Yaitu namanya waktu kebersamaan. Togetherness yang harusnya dimanfaatkan. Waktu kebersamaan ini kan harusnya kita manfaatkan untuk membayar hutang-hutang yang selama ini mungkin nggak kita penuhi di saat kita di masa normal. Ayah yang sibuk, kadang tidak meluangkan waktu untuk anak, untuk istri. Ibu juga mungkin selama ini ya, kalau anak sekolah lebih banyak ya nongkrong bersama teman-temannya. Tapi saat ini ada momen yang harus kita perbaiki, dan momen ini menjadi cikal bakal perbaikan keluarga, pengokohan keluarga, agar apa? Anak-anak kita tidak menjadi sasaran empuk dari predator seksual dan bandar narkoba. Karena bandar narkoba dan predator seksual itu punya suatu rumus sederhana. Mereka hanya menyasar anak-anak yang memiliki profil keluarga yang rusak. Mereka tahu itu. Mereka itu tahu profil anak keluarga rusak. Ini nih anak dari broken nih pasti. Mereka nggak jauh-jauh. Mereka para bandar ini punya insting. Mereka terlatih. Ya, bahkan waktu saya sempat ke luar negeri beberapa kali di Australia, saya setiap tahunnya ya beberapa kota saya sambangi untuk berbicara tentang masalah pengasuhan ini. Ternyata juga saya dapat informasi kaget di luar negeri, bahkan di Australia, bahkan bandar narkoba dan predator seksual, mereka sebelum menjalankan misinya, mereka ternyata wajib ikut workshop parenting 3 hari. Mereka ikut workshop parenting. Mereka tahu ilmu ini sangat bermanfaat untuk menjalankan misi mereka. Mereka tahu bagaimana menjerat anak-anak yang anak-anak ini nggak dapat figur ayah dan bunda. Mereka nggak mendapatkan kenyamanan. Mereka lari dari rumah yang bisa jadi megah, mewah, tapi nggak memberikan kenyamanan. Inilah salah satu hal yang mungkin fatal. Ortu merasa dengan fasilitas yang megah mewah membuat orang-orang atau anak merasa nyaman. Padahal nggak juga.
Banyak kita temukan anak-anak yang nongkrong di jalanan, di kafe, mereka rela untuk berlama-lama di sana, padahal saya pikir awal mula mereka jangan-jangan anak yang nggak punya rumah. Ternyata nggak juga. Mereka adalah anak-anak yang bisa jadi merasakan bahwa rumahnya besar, megah, mewah, tapi nggak betah. Kenapa? Karena ternyata ada suasana yang tidak bisa dibangun. Dan inilah kenapa kalau di masa pandemi berarti kita memiliki PR. Suasana yang dibangun ini tentu bukan semata-mata dari faktor teknis. Apa yang muhasabah pertama? Muhasabah pertama yang harus kita lakukan kebersamaan di rumah adalah sejauh mana keberkahan di dalam rumah ini kita jaga. Karena inti atau esensi dari berkeluarga itu adalah al-barokah. Itu dulu. Jadi bukan sekedar sakinah, mawadah, dan rahmah. Sakinah, mawadah, dan rahmah itu adalah makmum dari imam namanya al-barokah. Berkah itu atau al-barokah itu yang sejatinya yang didoakan Rasul kepada pengantin yang baru awal-awal nikah. Mungkin ayah bunda, bapak ibu, para guru semua sudah tahu bahwa orang kalau nikah diajarkan oleh Rasulullah kita doakan apa? Barokalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Doa ini sejatinya mengganti tradisi kaum jahiliyah. Saya katakan tradisi karena dulu sebelum ada doa ini orang-orang Arab ya terbiasa kalau mendoakan pengantin pada saat dia walimah doanya terkedengarnya oke, baik, tapi justru tidak disukai Rasul. Walaupun sebagian ulama mengatakan hukum dari doa ini bukanlah haram tetapi makruh. Apa doa yang disampaikan oleh orang kafir kepada di masa jahiliyah kepada pengantin? Bunyi doanya simple, birrifa iwal banin. Birrifa iwal banin. Kalau diterjemahkan artinya kurang lebih semoga rukun dan banyak anak ya. Semoga rukun dan banyak anak ya. Ternyata mereka lebih esensial untuk rukunnya dan banyak anaknya. Rupa yang penting itu bagaimana berkahnya. Karena kalau rukun ya dalam hal ini ya tidak berkah, maka khawatir rukunnya seperti Abu Lahab dan istrinya. Walaupun kita tahu kerukunan itu satu yang kita harapkan, tapi kita menyadari bahwa rumah tangga itu pasti konflik. Itulah esensi. Bahkan rumah tangga Nabi aja pasti konflik. Tapi karena berkah, konflik itu ibarat jamu yang pahit menyehatkan. Maka kenapa? Karena resiko kita menikah itu pasti konflik. Ya, makanya beruntunglah jomblo. Jomblo kan nggak pernah konflik sama pasangan. Ya, ada konflik batin. Nah, kalau jomblo ya pastinya nggak pernah konflik. Nggak ada ceritanya jomblo cerai. Gua mau cerai, ini cerai sama siapa? Ya, orang nggak punya pasangan. Tapi kalau kita lihat pernikahan itu pasti ada resiko konflik. Tapi konflik ini tidak akan menjadi ya pisau yang akan membunuh. Tapi dia akan menjadi pisau yang akan memotong kulit, daging, buah-buahan yang akan memberi manfaat. Artinya, dalam kondisi ketika rumah tangga berkah, maka apapun akan dijaga dalam nuansa kebaikan. Karena berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Sehingga yang diingatkan Rasul bukan rukun yang kau kejar, tapi berkahnya. Karena kalau rukun yang kau kejar bukan berkah, maka kau dapati kerukunan itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Malah menyengsarakan nanti di akhirat. Abu Lahab dan istrinya betapa rukunnya kita tahu, tapi ujung-ujungnya mereka disebutkan dalam surah Al-Lahab, saya sulana razatal lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, dan juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Itu dulu. Ya begitu juga, bukan yang banyak anak. Bukan anak yang targetnya supaya anak banyak gitu. Anak banyak kalau nggak berkah jadi penyebab stroke pertama orang tuanya. Ada orang tua itu yang stroke-nya kambuh, ya kolaps ketika dengar kabar anaknya yang nomor sekian, bisa aja bawa kabur anak tetangga, anaknya ada yang nabrak orang, anaknya ada yang DO dari kampus, anaknya ada yang narkoba, stres, stroke, akhirnya dia kolaps. Kenapa demikian? Karena salah satunya adalah anak itu nggak berkah. Nah, dalam hadis ini sebuah petunjuk betapa berkah itu yang pertama kali kita cari. Nah, berkah itu, maka itu yang kita lihat dalam rumah tangga. Apakah kita melihat ada kebiasaan-kebiasaan di rumah yang mencabut keberkahan sehingga mengokohkan pondasi keluarga tadi? Mencabut kekokohan pondasi keluarga tadi. Misalnya apa? Kita lihat, oh ya Allah, anak gua kenapa ya bangunnya kesiangan ya? Kenapa ya mereka ini selagi di rumah tuh
bangun kesiangan, habis subuh tidur lagi. Betapa ada orang ya di dalam keluarga, terutama masa pandemi, menyepelekan apa yang disabdakan Rasulullah sebagai sebuah pintu-pintu keberkahan. Apa itu? Bangun pagi dan tidak tidur lagi. Rasulullah bersabda, Allah, dan dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Inilah hadis dan doa dari Rasulullah yang dijadikan dalil oleh para ulama betapa larangan atau himbauan untuk tidak tidur di saat pagi, yaitu ba'da subuh. Ini juga pengingat bagi para orang tua, bagaimana anak-anak kita dilatih untuk rajin bangun pagi dan tidak tidur lagi. Ya kenapa? Karena pengalaman saya sebagai konselor anak dari tahun 2002 sampai sekarang, dari kasus-kasus anak-anak yang banyak saya tangani, saya menyimpulkan anak-anak yang bermasalah secara perilaku, cirinya dua. Ciri anak bermasalah secara perilaku cuma dua. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Dua ciri ini sudah cukup kita bisa memahami ada sesuatu nih. Kenapa bangun suka kesiangan menjadi indikator permasalahan anak. Bukan hanya anak, bahkan orang dewasa. Karena biasanya jam tidurnya itu berantakan, dia melawan sunatullah. Ya, waja'anna al-laila libasa, waja'anna an-nahara ma'asya. Fitrahnya malam itu sebagai libas alias untuk tempat kita istirahat, ibarat selimut pakaian, pagi itu untuk beraktivitas. Nah, orang yang perilakunya rusak itu kebalik, dia melawan sunatullah. Malam dia begadang, pagi dia tidur bablas sampai siang. Ini melawan sunatullah. Dan orang kalau sudah melawan sunatullah, mudah melawan hukum-hukum Allah yang lain. Sehingga para pelaku maksiat itu ujung-ujungnya mereka lihat deh, orang lain tidur dia bangun. Ya, itu yang terjadi. Dalam pengertian bangunnya itu juga karena mereka ya begadang. Kalau beda dengan yang namanya orang yang bangun tengah malam, mereka tidur dulu, mereka nggak begadang. Mereka betul-betul di malam hari mereka bangun untuk meminta pertolongan Allah, tapi mereka tidur lebih dulu. Mereka bangun sebelum subuh, bahkan itu lebih mulia lagi. Nah, ini yang kita lihat. Ya, yang kedua, lama di kamar mandi. Inna hadhil hasyusya mutadara. Sungguh toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Makanya kenapa kalau anak terbiasa berlama-lama di kamar mandi, jangan GR, jangan dibiasain, malah kita waspada karena syahwat dia akan banyak dikendalikan oleh jin dan syaitan. Karena itu kita menjaga minimal dua ciri ini. Nah, kembali kebiasaan bangun pagi. Nah, kalau kita bahas ini akan panjang. Saya pikir saya akan mengulasnya sebagai sebuah insight saja. Karena kalau dibahas nanti akan detail sekali. Tapi minimal ini jangan disepelekan. Kenapa? Mulai dari ayahnya, coba cek deh. Kenapa rizkinya seret? Kenapa masalah muncul bertubi-tubi? Kenapa ribut sama pasangan? Mungkin karena faktor menyepelekan bangun pagi. Jangan-jangan selama ini di masa pandemi bangunnya kesiangan terus. Subuhnya berantakan. Katakanlah nggak berani ke masjid karena mungkin masa pandemi ini orang berhati-hati di rumah. Tapi jangan jadi alasan untuk subuh kesiangan. Kalau nggak bisa ke masjid, ya walaupun laki-laki dia juga ke masjid, minimal di rumah jadi imam, bangunkan anak-anaknya dan jangan tidur lagi. Ibu-ibu jangan berdalih karena semalam ya mungkin membacakan buku untuk anak-anak atau melayani suami ya. Kemudian habis subuh kecapean tidur lagi. Itu kalau jadi kebiasaan malah menjadi buruk. Ingat rumusnya, wanita yang rajin bangun pagi ibarat bidadari. Tapi kalau tidur lagi, bidadari gagal audisi. Nah ini kita nggak mau emak-emak di sini ya dianggap ini bidadari yang gagal. Jangan. Jadi biasain itu. Jadi memang PR kita menceklis pintu-pintu keberkahan ini. Kenapa ya keluarga kita ini ada masalah itu? Kedua, sejadi kebiasaan tilawah kita. Tiga, sholat kita. Empat, ya sumber harta kita. Mungkin demi supaya memenuhi kebutuhan di masa pandemi, mencaplok aja. Kalau kita bukan hak kita jangan diambil. Bikin misalnya kartu palsu ya menunjukkan kita orang butuh bantuan, padahal kita mampu demi dapat bantuan dari pemerintah, kemudian kita memanipulasi data agar supaya kita dapat bantuan, kita dapat amanah sebagai ketua RT, kemudian kita ya memanipulasi ya misalnya ada saudara kita yang sebenarnya mampu, terus kita akal-akalin dia sebenarnya bukan bagian dari target dari bantuan, kita akalin bantu. Maka ingat, walaupun kita mendapatkan bantuan itu tapi lewat cara yang tidak elok alias tidak prosedural, bisa jadi waliyazubillah harta atau beras yang diterima atau uang terima walaupun cuma 100.000 atau 200.000 jadi harta yang haram.
Ini yang kadang disepelekan, bangga gitu menerima bantuan dari hasil manipulasi data. Jangan, itu yang 200.000 itu jadi penyebab karamnya rumah tangga, hancurnya, betapa stresnya dan emosi yang rusak itu hanya karena itu. Nah, maka masa pandemi ini momen untuk kita mengokohkan dari sisi spiritualitas, perbaikan kualitas sholat, ya, perbaikan bagaimana ya ketahanan sholat ini nanti ada pengaruhnya dengan kemampuan kita menghadapi anak-anak. Sebagian ibu-ibu ada yang bertanya, Ustadz gimana ya supaya nggak emosi sama anak, Ustadz sering banget saya kalau udah stres anak-anak ngajar anak tuh muncul tuh ya tanduk saya, ya akhirnya anak saya itu menyangka mama kok kayak itu yang aku tonton di film Falak apa gitu ya, mirip-mirip dikit gitu, dasternya mirip ya, putih juga, rambutnya terurai panjang, tinggal tawanya aja yang sekarang menyerupai. Jadi mamanya aja kalau udah melengking dianggap sama anak. Nah bisa jadi karena kenapa kita marah emosi? Nah, ada hal yang seringkali disepelekan. Emosi atau marah memang ada banyak faktor ya, selain faktor kelelahan, tapi ada faktor yang sering disepelekan, betapa emosi ini seringkali muncul kalau ketika kesabaran kita tipis sekali. Ketika kesabaran tipis, maka kita lompat pagar, keluar tuh kalimat buruk. Tapi kesabaran tipis ini ternyata ada juga faktor penunjangnya. Apa hubungannya? Kesabaran ini disebutkan dalam Quran dan surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dia surat Al-Baqarah ayat 45. Ternyata sabar dan sholat dalam ayat ini digandeng. Kenapa digandeng? Inilah yang disebut para ulama. Karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Mohon maaf, siapa yang kalau lagi capek, ya mungkin karena lelah, sholatnya masih begini. Allah Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat buru-buru karena yang penting menunaikan kewajiban, maka itu pengaruhnya ke kesabaran. Maka ketika sholat kita buru-buru, pasti kesabaran kita tipis. Inilah yang dirasakan. Kalau bersama Tuhannya saja dia nggak bisa sabar, karena lagi cas energi kepada Allah dia buru-buru. Ibarat handphone lagi dicas, buru-buru dicabut. Pasti baterainya nggak langsung full. Pasti langsung ngedrop besok kita pakai. Makanya kita buru-buru. Sehingga kalau ada yang bertanya, kenapa saya itu gampang marah? Pasti karena sholatnya buru-buru. Kita nggak bisa khusyuk, coba latih diri kita minimal pada saat sholat secapek-capeknya tapi bertetap ya dengan tumak ninah, ya Allahu Akbar. Bismillah kan gitu ya, walaupun kalau ngantuk tahu molor gitu ya, tetap tapi minimal kita benar-benar ya nggak buru-buru, terjaga kualitas ibadahnya. Dan insya Allah kita pernah dalam kehidupan kita melakukan sholat seperti ini, tinggal kita mengulangnya. Ya, kapan terakhir kita sholat paling khusyuk? Ya, jawabannya apa? Pada saat kita dulu praktek ujian sholat pas kelas 6 SD, itu pasti sholatnya paling tumak ninah kan? Nggak ada sholatnya lagi praktek ujian sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, nggak ada. Pasti praktek ujian sholat tuh Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu seumur-umur tuh. Setelah itu udah nggak lagi. Berarti sholatnya habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gitu. Nah coba deh kita renungkan betapa sholat itu nikmatin. Karena inilah yang memperkuat. Itu yang pertama. Jadi keberkahan itu. Yang kedua, karena waktu kita yang terbatas. Mungkin ada sesi tanya jawab setelah ini. Maka yang kedua yang mungkin tidak juga bisa disepelekan. Ya, bagaimana suami istri ya sepakat untuk menciptakan rasa nyaman di rumah dengan menghadirkan suasana surga di dalam rumah. Suasana surga di dalam rumah itu identik dengan rasa betah karena orang pasti betah berada di surga. Nah, bagaimana menciptakan itu khususnya ayah bisa melihat salah satu indikator yang harus kita jadikan betapa rumah itu mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan. Apa? Yaitu ketika Allah sebutkan bagaimana gambaran penduduk surga di dalam surat Abasa ayat 38 dan 39. Allah berfirman, wujuhu yawma idzim musfirah, dahikatum mustabsyirah,
wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa, bergembira ria. Maka lihat deh, anak, istri, pasangan, apakah selagi di rumah muka mereka happy? Apakah mereka bisa ketawa? Apakah mereka bisa merasa spontan untuk mengekspresikan perasaan bahagianya? Kalau jarang senyum, jarang ketawa, yang ada tangisan dan ekspresi kecewa, cemberut, maka perlahan-lahan pondasi keluarga itu akan copot. Kenapa? Karena anak-anak ketika tidak mendapatkan tawa di rumah, maka mereka akan mencari di luar, di kafe-kafe, di tempat nongkrong, di pos ronda. Kenapa? Karena bagi mereka ketawa itu kebutuhan fitrah, kebutuhan pokok. Ketawa bagi anak-anak itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipenuhi di rumah, dicari di luar. Makanya ini yang kadang-kadang disepelekan. Betapa ada orang tua yang kecolongan. Kenapa sih anak saya itu susah banget kok di rumah ya? Giliran di luar tuh betah banget. Jawabannya simple. Karena mereka punya rumus. Lihat rumusnya. Siapa yang membuatku menangis adalah musuhku. Siapa yang membuatku tertawa dialah sahabatku. Maka lihat yang sering buat nangis siapa? Emak. Ya udah mamanya jadi musuh. Siapa yang buat dia ketawa? Teman. Maka temannya jadi sahabat. Maka ini yang harus diperkuat. Ayah belajar. Tugas ayah salah satunya di sini ya bagaimana ayah memfasilitasi supaya istrinya senyum. Ya, tadi kan kalau dilihat mulailah dari pasangan, memperbanyak couple time. Couple time dimulai dengan seringnya ngobrol berdua, ya di mana ngobrol berdua ini bagi seorang istri bagian dari kebutuhan fitrah. Wanita butuh ngobrol ya. Karena wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ya, makanya kalau mau aman nikahin penyiar radio, MC itu udah lewat 20.000. Alhamdulillah ya hari ini MC kita perempuan, jadi terfasilitasi. Saya baik tuh 20.000. Tadi sengaja saya telat supaya ibu lebih banyak ngomong, jadi bisa 20.000. Karena kalau wanita nggak keluar 20.000, kasihan. Ya, jadi ibu-ibu juga harus sadar. Suami ini kadang-kadang nggak peka malam-malam ya. Padahal hadis Rasul ngajarin apa? Rasulullah itu punya kebiasaan yang mungkin jadi nasihat buat para suami. Kata Ibnu Abbas dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Muslim, bitu inda kholati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaddas ma'ali thumarqoda. Jadi Abdullah bin Abbas bersaksi bahwa ketika dia nginap di rumah bibinya Maimunah, di mana Maimunah ini kan istri Rasulullah SAW, apa kata beliau? Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi Rasulullah itu senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi Rasulullah itu ya dia melakukan aktivitas itu. Kita mungkin sebagian suami banyak yang lupa sebelum tidur cek WA dulu, mention IG, lihat skor bola, lihat data orang yang mati corona ada berapa. Ya begitu mata udah sepet baru tidur. Makanya banyak ibu-ibu itu yang bangun pagi hilang moodnya. Mood booster itu dibangun dengan malam hari yang happy, ditandai dengan fasilitas bicara yang dipenuhi oleh suami. Karena salah satu fungsi suami di masa pandemi ini adalah bagaimana jadi TPS, tempat pembuangan sampah emosi. Jadi malam-malam itu ibu-ibu tuh ngoceh itu, berikan haknya. Karena kalau ibu-ibu udah ngomongnya udah mulai diem, kalem, itu tanda lagi masalah jiwanya. Makanya ini perlu dipahami oleh para ayah. Ya, hakikatnya tidak ada wanita yang pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Makanya kalau ada wanita pendiam bahaya, apalagi ngomongnya patah-patah. Mah udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Apa? Goreng. Nah udah tuh kalau dia udah ngegas kayak gitu bahaya tuh. Itu tandanya dia belum diusap punggungnya. Makanya segera usap punggungnya. Apalagi ngusapnya pakai logam mulia 15 kilo. Nah itu insya Allah cepet. Baik perasaannya. Jadi kalau istri ngomongnya sudah mulai patah-patah, tandanya lagi masalah. Tapi kalau istri sudah ngomongnya banyak, ya meliuk-liuk, ya mah udah makan belum? Udah tadi kalau beli ayam goreng di tengah jalan ketemu Bu Juju, ketemu Bu Tejo cerita katanya Dian itu punya selingkuhan ya apa namanya? Loh kok dari ayam goreng kok ujung-ujungnya ke Dian? Nah itu lagi sehat. Wanita tuh begitu. Wanita itu memang meliuk-liuk, kita nggak tahu temanya apa, nyambungnya kemana. Itu lagi sehat. Jadi para suami harus paham ini. Nah kalau istri sudah sehat, happy, pagi-pagi itu mood boosternya datang.
Karena mengajar anak itu nggak bisa kalau nggak punya mood booster. Ayah itu fungsinya memastikan istrinya punya mood booster. Happy lah dia. Kan tadi ciri wajah happy. Ayah pun menjaga kalau pagi-pagi ibu mungkin supaya nggak langsung berinteraksi sama anak, punya persiapan ngajar. Ayah juga di situ ya, salah satu yang diajarkan Rasulullah membangunkan anak di pagi hari. Mulailah dengan pertanyaan yang membuat nyaman. Rasulullah kalau pagi selalu bertanya, hal ro'a ahadum minkumul bari hatta ru'ya, siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Tuh Rasulullah tuh begitu. Kalau nanya pagi-pagi siapa yang mimpi indah. Jadi sesuatu yang membuat anak itu enggak stres. Jangan pagi-pagi nanya menyeramkan. Semalam dengar suara gemuruh enggak? Itu tandanya akan turun dukhon, itu tandanya dan berbalik lagi Dajjal akan turun dan akan terjadi kiamat. Banyak-banyak bertobat. Bukan berarti nggak boleh cerita tentang Dajjal, tapi pagi-pagi ngomongin Dajjal kan serem banget. Salah, Dajjal itu ngomongin pas malam Jumat, karena Jumatnya kita mau baca surah Al-Kahfi. Ini pagi-pagi ngomongin Dajjal. Kan bikin orang stres. Enggak salah ngomongin Dajjal, karena salah waktu. Ingat kaidah pentingnya, likulli amalin waktuha wa likulli waktin amaluha. Setiap amal tuh ada waktunya, Pak. Setiap waktu ada amalnya. Ingat tuh kaidah penting. Jadi jangan orang lagi tahlilan karena kematian kita zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan nyakitin perasaan orang. Ya, ada suami pulang zikirnya astagfirullah, 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 itu nyakitin suami. Zikir itu harus tepat waktunya. Maka begitu juga pagi-pagi Rasul nyaranin, siapa yang mimpi indah? Jadi pagi-pagi itu. Kalau bisa ayah jalanin peran saya kemarin tadi dibacakan, saya bikin buku Fatherman. Insya Allah udah pada baca ya. Kemarin waktu saya ngisi TK saya menyarankan buku Fatherman ini silakan dibaca dan nggak mesti dibeli. Kalau ada yang punya di fotokopi dibagiin silakan. Ini penting buat para suami ya, ibu-ibu minta suaminya baca karena salah satu peran ayah di masa pandemi ini saya bahas di sini yaitu adalah sebagai entertainment, memberikan aspek hiburan. Pagi-pagi itu para ayah memberikan efek emosi positif, ya, mengajak anak bermain dulu, bercanda, membangun tawa, itu mood booster. Anak-anak jadi bahagia. Ya, jangan pagi-pagi kita langsung sesuatu yang buat anak stres karena tanya tugas. Ya, jadilah ayah yang menyenangkan, ya, membuat happy. Jangan ayah yang tegang, ya, pagi-pagi ngobrol meja makan serius banget, duduk meja makan pertanyaannya berat. Nah, menurut kami inflasi ekonomi berapa persen? Ya, berapa 5 atau berapa? Ya Allah, tegang banget hidup sama bapak. Ya Allah, bapaknya tuh kaku kayak kena bekering, kata anak muda zaman now. Nggak bisa diajak senyum. Sampai anak mikir, gue jangan-jangan tinggal di Korea Utara nih. Ini papa jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar nih. Kan kaku banget. Tegang kalau sama bapak. Bapak jangan gitu. Jadilah bapak yang menyenangkan. Karena tadi setelah kita bangun barokah, kita juga bangun suasana menyenangkan dengan apa? Kita berikan kegembiraan. Karena masa pandemi ini antibodi kita itu sangat mempengaruhi dan itu dipengaruhi oleh suasana kebatinan. Ibu yang happy dipengaruhi oleh suami dan anak dipengaruhi oleh ibu dan bapak pun juga mendapatkan pengaruh dari istrinya. Jadi saling mempengaruhi. Jadi kalau ada yang bete, buru-buru kita mencari caranya bagaimana supaya menyenangkan. Ingat, inilah masa yang mungkin kita lihat sepertinya tidak menyenangkan, tapi kelak kalau kita konsisten aja dalam apa yang perencanaan kita, masa depan akan anak-anak masa depan akan menjadikan ini peristiwa yang sangat-sangat menyenangkan. Waktu yang membatasi sudah 9:11, saya diingatkan maksimal sampai jam 9:10 ya. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti ada diskusi tanya jawab terkait dengan peran ayah dalam buku Fatherman ini. Silakan cari informasinya di dalam buku di website www.fatherman.id. Silakan kepada panitia untuk izin berdiskusi atau ada pertanyaan. Silakan. Baik Ustadz, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Makna di balik pandemi ya Ustadz ya. Ya. Baik, Ayah dan Bunda, kami memberikan 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Nanti boleh minta tolong host ya raise hand untuk yang mau bertanya. Silakan, boleh. Ya, telat. Ada? Boleh dibantu Bu Syifa? Yang mau bertanya boleh raise hand-nya. Belum ada yang raise hand, Bu. Ada A2 Ibrahim. A2 Ibrahim. Iya. Oke, silakan Bunda. Mohon izin, Bu. Iya, silakan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Ayah Akila dari kelompok A Ibrahim. Mau izin bertanya kepada Ustadz. Iya. Tadi kan di CV disebutkan Ustadz sudah mempunyai anak sebanyak 5. Nah, mungkin yang saya penasaran ini gimana caranya supaya di masa pandemi ini kan masing-masing anak pasti ingin menguasai orang tuanya ya, misalnya pengen main sama ayahnya semua. Nah, sedangkan pasti kan ada yang merasa tersisihkan atau merasa perhatiannya lebih kurang. Nah, bagaimana supaya meskipun anaknya banyak tapi mereka merasa diperlakukan adil sama orang tuanya. Terima kasih. Baik, memang salah satu resiko anak banyak itu adalah ada orang atau pihak anak yang merasa tersisihkan. Makanya dalam Quran pun diceritakan, bahkan Nabi Yakub alaihissalam anaknya 12, ada beberapa anaknya yang merasa tersisihkan dan merasa tidak dicintai. Seperti yang disebutkan kalimat mereka dalam surat Yusuf ayat 8, wa qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu abina minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih disayang ayah daripada kita. Inilah yang disebut sebagai persepsi. Jadi bukan realitasnya. Hakikatnya Yakub menyayangi semua anaknya, tapi persepsi anak itu tidak bisa ditolak. Karena itu memang kita tidak bisa memungkiri untuk sering berdialog. Saya selalu menjadikan momen sama anak itu untuk mengevaluasi diri. Abi sudah jadi abi yang baik belum? Itu sudah menjadi, selama ini mungkin kita merasa ortu yang baik, ortu yang penyayang. Tapi kita nggak dengar suara hati mereka, jangan-jangan apaan, bawel, ngomel mulu. Kita bisa jadi dapat itu masukan. Bahkan bisa jadi ada persepsi yang dikarenakan situasi yang nggak kita duga. Pernah beberapa waktu yang lalu, ya jauh sebelum masa pandemi, anak kami nomor 3, perempuan, ketika saya lagi naik kendaraan sama dia, saya pernah nanya, Abi, menurut kamu baik nggak? Dia sempat bilang, Abi jahat, nyakitin Umi terus. Sampai saya kaget. Kok bisa? Padahal saya selalu mengingatkan betapa saya mencintai ibunya, sangat berharap. Karena ternyata setelah digali sama uminya, ada sebuah pengalaman yang nggak kita bisa tolak persepsi anak. Jadi ketika suatu hari uminya mungkin dalam hal ini ada masalah keluarga, ya mungkin lagi sedih, ya dibaca sebuah grup WA, saya pulang dan saya ngelihat karena murung saya deketin, ya saya bilang, Umi kenapa? Dia diam apa? Saya usap punggungnya, terus dia berbicara dengan bahasa Umi mau sendiri aja gitu. Oh, Abi keluar dulu. Dalam kondisi seperti itu saya cepat bertahan di situ. Umi istri saya bilang keluar dulu deh, mau sendiri gitu. Saya bertahan sampai bilang, kenapa sih suami sendiri nggak boleh? Ternyata ketika istri saya begini, udah sana gitu. Anak saya melihat ternyata kami lupa menutup pintu. Jadi pintunya lupa ditutup, pintu kamar gitu. Jadi dia ngelihat. Jadi kondisi ketika istri saya bilang udah sana gitu. Itu memberi persepsi. Alhamdulillah kita bisa mencegah persepsi itu dan memperbaikinya gitu. Itu yang pertama. Jadi kita memang tidak memungkiri bahwa ada persepsi yang mungkin saja terjadi. Itulah kenapa pentingnya namanya konfirmasi persepsi. Yang kedua, budaya kan juga budaya sinergisitas dibandingkan kompetisi. Memang hal yang membuat anak-anak bersaing itu kalau ada bahasa-bahasa pembanding, kakak aja bisa, masa kamu enggak? Itu membuat kakak, adik itu merasa dibandingkan. Atau bahasa-bahasa yang kadang-kadang membuat salah satu tersakiti, yaitu ngalah, kakak nggak boleh. Itu juga bahasa kezoliman. Jadi hindari bahasa-bahasa yang berkompetisi, ngalah. Yang benar bukan itu. Yang benar adalah kakak pun punya hak. Adik pun harus diajarkan adab. Yang kedua, kalaupun ada jangan bahasa membanding. Ya, kita harus setiap anak kita biasakan. Misalnya konsepnya bersama-sama, togetherness. Ya, saya kalau di rumah itu visi misi keluarga kan saya tulis. Kemudian di kamar ada nilai-nilai keluarga beriman. Beriman itu Benri Jaisu Rahman. Jadi ya itu singkatan aja. Kemudian ada 5 S. S pertama spiritualitas, K-nya kebersamaan, K yang ketiga namanya kasih sayang, yang keempat itu namanya keterbukaan, yang kelima menjaga kehormatan. Disingkat SKKKM ya. Jadi itu singkatannya. Jadi
Saya bikin itu, jadi anak tahu spiritualitas pentingnya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, apapun pusatnya ke Allah, kebersamaan pentingnya ya, bagaimana kita susah dan senang ditanggung bersama. Jadi kita belajar misalnya bikin program yang namanya pagi-pagi bersih-bersih, sarapan bareng, jalan pagi bareng. Jadi ada yang namanya kebersamaan, bantu saling membantu. Jadi memang itu. Jadi selama ini mungkin tanpa sadar budaya kompetisi itu tanpa sadar kita ciptakan karena kita senang tuh membuat pembanding. Tuh kakak aja bisa. Nah itu menyakiti si adik. Kakak tuh masa kalah sama adiknya, itu bahasa pembanding. Orang nggak suka dibandingkan. Ibu aja kalau dibandingkan sama tetangga sebelah tuh, kata suami, lihat tuh Bu Ani rajin banget pagi-pagi bikin nasi goreng, kamu malah bikin keributan kayak nggak ada kerjaan, kan gitu. Akhirnya kata si istri, kamu nikah aja sama Bu Ani, gitu kan, sebel. Karena orang itu nggak suka dibandingkan. Nah, kayak itu kita hindari bahasa yang merusak. Dan yang ketiga, setiap anak harus merasa dirinya spesial. Salah satunya, ya saya juga mempraktekkan bersama anak itu, saya selalu punya waktu namanya one on one time. Di antara 5 anak itu, selain kita punya kebersamaan nama family time, kita punya rapat rutin ya setiap pekan, ya kita punya family meeting, tapi kita juga namanya one on one time saat bersama abang. Kenapa one on one time penting? Ini untuk melihat sejauh mana persepsi dia tentang kita. Karena Rasulullah pun melakukan ini. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar berdua, lain kali dengan Umar, lain kali dengan Abdullah bin Abbas, lain kali dengan ya Mu'az bin Jabal, lain kali dengan dengan Ali bin Abi Thalib, lain kali dengan yang sahabatan. Jadi ada kesempatan sahabat itu berduaan sehingga merasa dirinya spesial. Anak itu harus punya kesempatan berdua dan dijatahin. Hari ini dengan abang dulu ya, abang kan kemarin udah sama Abi, udah kakak. Jadi seperti itu. Tetapi bagi kakaknya yang sudah dewasa, karena anak kami pertama yang sudah kuliah di Mesir, tahu dia berbeda ya, dia mungkin tidak seperti adik-adiknya ya. Dan makanya adil itu porsinya berdasarkan umur juga. Jadi kita paling bilang sama dia, ya berdua itu penting. Ya saat berdua itulah kita mengatakan ya, jangan bilang sama ya adik-adik kamu, tapi habis sayang sama kamu tuh, Abu kamu tuh istimewa. Padahal sama adiknya kita juga bilang juga sebenarnya. Mereka harus merasa dirinya spesial di hati orang tuanya, bahwa mereka itu sangat dibanggakan, mereka itu spesial. Jadi dibandingkan kita membudayakan ya anak dikumpulin, kemudian kita bilang, papa ingin bilang papa sayang sama kamu, itu nggak ngefek. Yang benar itu mendingan satu-satu, jadi merasa dirinya spesial. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa ya, budaya konfirmasi, tidak membandingkan, kemudian setiap anak ada spesial. Walaupun 6, 7, yang penting kita budayakan itu, insya Allah masalah akan selesai ya Ustadz ya. Baik. Oke, baik. Karena waktunya ya, Ustadz juga akan ada kegiatan yang lain. Luar biasa sekali pada hari ini materinya, dan mohon maaf ayah bunda apabila nanti masih ada yang dipertanyakan dan sebagainya, boleh langsung nanti ya mengikuti channel YouTube-nya Ustadz atau IG-nya Ustadz. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, kemudian sirah nabawiyah ya Ustadz ya, untuk pedoman kita menuruti, kemudian sebagai tuntunan kehidupan berumah tangga. Ibnu Taimiyah menggambarkan rusaknya rumah tangga itu istilahnya seperti pandemi ya Ustadz ya, pandemi corona ya, saat muncul satu positif itu akan merembet ke yang lainnya. Sudah bertemu dengan siapa, interaksi dan lain sebagainya. Itulah yang kalau terjadi konflik, apalagi perceraian ya Ustadz ya di suatu rumah tangga. Kemudian muhasabah keluarga ini insya Allah ada 6 ya Ustadz ya, dan kebetulan baru dibahas 2. Kira-kira ada di buku Fatherman Ustadz untuk muhasabah keluarga? Ada di buku, banyak bukunya ya, tapi saya buku Fatherman buku pertama, nanti ada beberapa buku yang saya tulis, mudah-mudahan bisa. Baik ya, ini masih ada 4 lagi ya, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan sharing lagi untuk muhasabah keluarga. Yang pertama yaitu menjaga keberkahan dalam keluarga, karena konflik yang terjadi dalam keluarga itu wajar gitu ya. Tapi bagaimana menjadikan konflik itu sebagai
jamu yang mengobati. Konflik dalam rumah tangga itu wajar, tapi bagaimana kita menjadikan konflik itu ibaratnya pisau yang dapat memotong sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan suasana surga di rumah. Wah, Masya Allah ya Ustadz ya. Iya, bagaimana ini tergambar dalam surah Abasa ya tadi ya. Gambaran penduduk surga itu seperti apa, yang banyak tersenyum, kemudian banyak diskusi dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sekali ya. Ini melebihi rapat di KBRA yang sebulan sekali. Nih Ustadz ada rapat keluarga ini sepekan sekali ya. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahi rahman dan rahimnya sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh dengan keberkahan, dengan keimanan dan sebagainya. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya dan sebelumnya mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, terima kasih atas silaturahimnya hari ini ya di tengah kesibukan Ustadz dan sebagainya ini ya. Padahal ada waktu sih ada materi lagi. Di waktu yang kami mepet menghubungi Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.